Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim sekalian, indahnya perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya tak luput dari canda dan tawa. Di balik berbagai suka maupun duka yang dihadapi, hiburan kerap datang dari berbagai hal, termasuk dari para sahabat Nabi. Cerita tentang Nuaiman memberikan gambaran bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan sosok yang ceria. Hidupnya tak melulu serius dan serba resmi. Beberapa kisah menceritakan bahwa Rasulullah adalah seseorang yang juga bersenda gurau bersama istri dan para sahabatnya. Dari kisah ini juga dapat dicermati bahwa beliau merupakan pribadi yang senantiasa sabar dan tak mudah marah menghadapi orang-orang seperti Nuaiman. Bahkan turut dikisahkan bahwa Rasulullah sangat melarang para sahabat untuk mencela Nuaiman meskipun tingkahnya tak selalu menyenangkan bagi semua orang dan membuat jengkel. Menurutnya, meski begitu, Nuaiman adalah seorang sahabat yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kisah Jail Nuaiman, ngeprank para sahabat dan juga Rasulullah. Selain sahabat yang terkenal dengan kegagahannya, ketampanannya, keberaniannya, keperkasaannya, kebijaksanaannya, kedermawanannya, dan sahabat dengan sifat-sifat heroik serta inspiratif lainnya. Sejatinya Rasulullah juga mempunyai sahabat dengan latar belakang sosial dan juga sifat kepribadian yang beragam. Salah satu sahabat Rasulullah yang tercatat dalam sejarah mempunyai tabiat berbeda dengan sahabat-sahabat pada umumnya. Nuaiman atau nama lengkapnya Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah adalah penduduk Madinah. Sahabat yang satu ini dikenal dalam sejarah sebagai seorang mantan pemabuk berat dan sepertinya juga satu-satunya sahabat yang suka bertingkah lucu, konyol dan suka berbuat jahil, tidak hanya kepada sahabat yang lain saja, tapi juga kepada Rasulullah. Tidak heran jika kemudian Rasulullah juga sering dibuatnya tersenyum sampai terlihat gigi-gigi putihnya. Boleh jadi, Nuaiman lah inspirator dari kecerdikan dan kekocakan Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau Abu Nawas yang hidup pada zaman Khalifah Harun Al-Rasyid di Baghdad 806-814 Masehi. Tapi jangan salah sangka dulu sahabat muslim. Meskipun Nuaiman terkenal dengan tingkah kocak dan kejailannya, tapi sosok Nuaiman merupakan seorang mujahid sejati. Nuaiman merupakan Ashabul Badar alias veteran perang Badar yang pernah gagah berani bertempur habis-habisan di medan tempur bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya. Kisah ini masyhur dan termaktub di dalam syarah kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Suatu saat pernah Nuaiman datang membawakan banyak makanan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Melihat kedatangan sahabat Nuaiman dengan bawaannya yang sangat banyak, para sahabat dan juga Rasulullah sempat kaget juga dibuatnya, tapi kebisaan berhusnuzan alias berprasangka baik yang menjadi patron hidup Rasulullah dan semua sahabat. Dengan sikap dan sifat tersebut menjadikan mereka lebih memilih untuk bersyukur atas inisiatif sahabat Nuaiman membawakan makanan saat Rasul dan para sahabat dalam majelis kajian ilmu saat itu. Setelah kajian ilmu selesai, semua yang hadir termasuk Rasulullah dan juga Nuaiman menikmati hidangan lezat yang dibawa Nuaiman bersama-sama sampai habis, tidak tersisa sedikit pun. Semua benar-benar merasakan kenikmatan luar biasa dari beragam masakan lezat yang dibawa oleh Nuaiman. Tapi keanehan terjadi, ketika semua sahabat ingin mengucapkan terima kasih kepada Nuaiman, ternyata Nuaiman sudah menghilang, tidak kelihatan batang hidungnya. Tidak lama berselang, tiba-tiba Nuaiman muncul dengan seseorang. "Wahai Nuaiman, dari mana saja kamu?" tanya beberapa sahabat kepada Nuaiman. Tapi Nuaiman tidak menanggapinya dan lebih memilih untuk menggandeng tangan seseorang yang bersamanya menuju ke arah Rasulullah. "Ya Rasulullah, inilah penjual makanan lezat yang tadi kita makan bersama, silakan engkau yang bayar ya." Tanpa ekspresi bersalah, Nuaiman langsung meninggalkan Rasulullah dengan tukang penjual yang siap menagih pembayaran orderan. Kejadian tersebut lantas membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kebingungan, namun juga tidak bisa menahan tawa.
Pada akhirnya peristiwa itu diselesaikan dengan solusi dari Rasulullah untuk membagi total biaya sama rata dengan sahabat-sahabat lainnya. Kisah selanjutnya, selain cerita di atas, dia juga pernah menjual temannya sebagai budak. Kisah itu pun mampu membuat Nabi tertawa. Dikisahkan pula bahwa suatu waktu Nuaiman diajak oleh Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam. Ketika itu sebelum keberangkatannya, Abu Bakar mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon izin mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang. Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat ikut berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suwaibit bin Harmalah, kata Abu Bakar, kemudian diizinkanlah mereka oleh Rasulullah untuk bepergian. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagikan tugas, salah satunya Suwaibit bin Harmalah yang ditugaskan menjaga perbekalan, karena dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Saat Abu Bakar sedang pergi berniaga, dan Suwaibit menjaga makanan, datanglah Nuaiman kepada Suwaibit di waktu siang mengatakan bahwa dirinya telah lapar. Wahai Suwaibit, aku sudah lapar, maka berikanlah saya sepotong roti untuk saya makan saat ini, ujar Nuaiman. Namun, permintaan tersebut tidak diwujudkan oleh Suwaibit, karena dirinya yang amanah itu memilih menunggu Abu Bakar datang. Nuaiman bergegas pergi ke pasar, lalu berusaha untuk mencari tempat yang menjual hamba sahaya. Menemukan toko yang dimaksud, ia langsung menanyakan satu persatu dari hamba sahaya tersebut yang ternyata berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian, ia mengatakan kepada penjual hamba sahaya itu, aku juga punya hamba sahaya, namun hanya saya jual 20 dirham, murah, katanya. Mendengar pernyataan Nuaiman, penjual tersebut tak percaya karena harganya yang sangat murah. Lebih lanjut, Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya itu murah karena memiliki aib, di mana ia tak akan mengaku sebagai hamba sahaya dan menyebut dirinya sebagai orang merdeka. Akhirnya semua orang berkumpul untuk membeli hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Tak disangka, ternyata Nuaiman malah mengarahkan mereka kepada Suwaibit. Nuaiman menerima uang 20 dirham tersebut, kemudian disusul dengan penangkapan Suwaibit. Ketika ditangkap, Suwaibit berteriak, aku bukan hamba sahaya. Aku orang merdeka. Namun teriakan itu ditanggapi oleh sekumpulan orang yang menangkapnya, kami sudah tahu kekuranganmu. Sambil membawa Suwaibit dan menjualnya ke pasar. Selepas itu, Nuaiman menjadi orang yang memegang uang banyak. Ia menggunakannya untuk membeli makanan, minuman, hingga hadiah untuk Rasulullah. Tak lama, Abu Bakar pun pulang dan kebingungan karena tak menemukan Suwaibit dimanapun. Dengan mudahnya dan penuh kejujuran, Nuaiman pun berkata, sudah saya jual, wahai Abu Bakar. Mengetahui hal tersebut, lantas Abu Bakar tertawa dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail hingga titik di mana Suwaibit akhirnya ia jual. Abu Bakar langsung bergegas ke pasar dan membeli kembali Suwaibit, hingga ia bebas kembali sebagai orang merdeka. Sepulangnya mereka ke Madinah, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut, Nabi Muhammad tertawa sejadi-jadinya hingga gigi geraham beliau tampak di depan para sahabat. Hingga setahun berlalu dari kisah tersebut, Rasulullah selalu menceritakan kisah Nuaiman kepada siapapun tamu yang datang kepadanya. Tak hanya itu, cerita lainnya adalah di mana suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh para delegasi dari beberapa negara yang ingin tahu apa itu agama Islam. Mereka datang dengan mengendarai unta yang saat itu termasuk kendaraan paling mahal yang dapat dimiliki. Sesampainya di sana, para tamu itu dipersilakan masuk dan unta mereka diikatkan di depan rumah Rasulullah. Para sahabat mengatakan seraya bercanda kepada Nuaiman bahwa mereka sudah lama tak makan daging unta. Mereka pun mengidekan untuk menyembelih unta seseorang yang sedang bertamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Usulan ide tersebut langsung ditanggapi serius oleh Nuaiman. Ia langsung menyembelih unta tamu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Sesudahnya, Nuaiman langsung lari bersembunyi, dan benar saja, saat pemiliknya datang dan melihat keadaan untanya, ia pun langsung mengadu kepada Rasulullah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melihat kepada para sahabat yang sedang berjaga di sana, dan mereka pun menjawab, "Nuaiman ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bergerak memerintahkan salah satu sahabatnya untuk membantunya mengambil uang dan memberikan ganti rugi kepada pemilik unta tersebut. Dengan jumlah 2 kali lipatnya unta-unta tersebut digantikan Rasulullah dan sahabat, di mana 1 kali lipatnya akibat kelalaian para sahabat. Ini semua dilakukan untuk menjaga nama baik dan menunjukkan betapa adilnya syariat Islam kepada para tamu tersebut. Selepas itu, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat langsung saja bergegas mencari di mana Nuaiman ini bersembunyi. Ternyata, Nuaiman bersembunyi di dalam sebuah sumur. Rasulullah pun menanyakan alasan mengapa Nuaiman melakukan hal tersebut. Nuaiman menjawab, "Ya Rasulullah, yang bersalah bukanlah aku tapi orang-orang yang mencariku bersamamu," jawabnya. Rasulullah melihat sekeliling untuk mengetahui siapa yang dimaksud Nuaiman. Setelahnya ternyata Nuaiman memanfaatkan kondisi itu untuk kembali kabur. Nuaiman memiliki watak yang jahil dan kreatif. Meskipun wataknya lucu, target keusilannya bukan hanya para sahabat, tapi juga Rasulullah sendiri pernah menjadi korban keusilan Nuaiman. Karena itu, Rasulullah pernah berkata, "Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa, karena ia sering membuatku tertawa." Dalam salah satu kisahnya diceritakan, suatu ketika Nuaiman melihat penjual madu yang kepanasan dan keletihan setelah berkeliling menajajakan madunya di Madinah. Namun, tidak satu pun dagangannya terjual. Nuaiman lalu menjumpai penjual madu itu dan diajaknya menuju rumah Rasulullah. Setelah mendekati rumah Rasulullah, Nuaiman menyuruh penjual madu menunggu seraya membawa sebotol madu untuk diberikan kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku tahu engkau suka madu. Oleh karena itu aku berikan madu ini untukmu sebagai hadiah," kata Nuaiman. Sepintas Nuaiman senyum-senyum sendiri. Lalu, ia menjumpai penjual madu itu dan mengatakan, "Aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar harga madu itu," ucap Nuaiman. Sang penjual pun merasa senang karena dagangannya akhirnya laku. Dia cukup lama menunggu, tapi tak seorang pun yang keluar dari rumah itu. Akhirnya, penjual madu itu mengetuk pintu rumah Rasulullah. "Wahai penghuni rumah, bayarlah harga maduku," katanya. Rasulullah yang ada di dalam rumah pun terkejut. Tapi, Rasulullah langsung menyadari perbuatan Nuaiman yang sedang ingin membuat lelucon. Tanpa berkata apapun, Rasulullah menemui penjual madu dan membayar harga madu itu. Ketika Rasulullah bertemu dengan Nuaiman di kemudian hari, beliau tersenyum dan berkata, "Apa yang telah engkau lakukan terhadap keluarga nabimu, wahai Nuaiman?" Sambil tersenyum, Nuaiman menjawab, "Ya Rasulullah, aku tahu engkau suka sekali menikmati madu. Tapi aku tidak punya uang untuk membeli dan menghadiahkan kepadamu. Maka, aku mengantarkan saja kepadamu dan semoga aku mendapat taufik ke arah kebaikan," ucap Nuaiman. Masih banyak kisah lucu lainnya dari Nuaiman. Peristiwa lucu itu terjadi setahun sebelum wafatnya Rasulullah. Sikap Rasul saat ada yang menghujat Nuaiman. Kejadian ini sebelum turunnya ayat terhadap larangan qomar. Kebiasaan mabuk Nuaiman tak kunjung berhenti. Sampai suatu ketika beberapa sahabat menghampiri Nuaiman yang masih dalam keadaan mabuk. Nuaiman lantas berdiri karena beberapa sahabat tersebut menghampiri. "Ada apa?" tanya Nuaiman. Salah seorang sahabat langsung memarahi Nuaiman dengan makian. "Kamu ini setiap hari bersama Rasul, tapi kelakuanmu tetap saja seperti ini, apa nggak malu sama Rasul?" Sahabat yang lain meneruskan, "Dasar kamu ini orang bejat, tidak pantas orang sepertimu mencintai Rasul karena pasti bakal dilaknat oleh Allah atas perbuatanmu ini." Dalam keadaan beberapa sahabat masih memaki dan menghujat Nuaiman, Rasulullah lewat dan langsung menanyakan apa yang sedang terjadi.
Salah satu sahabat menceritakan kejadian sesaat sebelum Rasul datang. Setelah mendengarkan keterangan, seketika Rasulullah memarahi para sahabat, "Jangan pernah sekali lagi kalian semua menghujat dan melaknat Nuaiman. Meskipun dia seperti ini tapi dia selalu membuatku tersenyum, dia masih mencintai Allah dan aku, dan tidak ada hak bagi kalian melarang Nuaiman mencintai Allah dan mencintaiku sebagai Rasul." Para sahabat yang menghujat Nuaiman lalu bubar dan kembali ke tempatnya masing-masing. Demikian cerita tentang sahabat Rasulullah Nuaiman. Semoga bisa kita ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.